Jadi menurut Empar Rizal, cinta itu apanya sebenarnya? Cinta itu, mulai. Mulai. Cinta itu yang perlu dan harus kamu ketahui agar kamu saling percaya, yakin untuk mendekatkan, menyatukan di antara sang raja dengan yang ratu. Sang ratu harus cinta itu digiringi dengan rasa. Kalau tidak ada rasa, berarti hampa dan mati rasa. Itu rasa. Jadi kunci dari cinta itu sebenarnya Rasa. rasa. Kalau ada rasa, alhamdulillah, mudah-mudahan kita itu dekat. Pacak bersatu cinta itu tadi. Cinta, kawin dan menikah. Kalau tidak ada rasa, cinta itu kosong. Ih, kata deh. Ingatlah itu. Jadi di dunia ini sebenarnya ada dalam cinta tuh ada manusia kan. Dalam cinta itu, udah ikut dikit ya, enggak. Percuma ada rasa cinta. Kalau tidak ada kontak. Kalau kontak itu kan lah urusan kedua, kontol. Tapi yang pertama kasih sayang itu menyatunya kedua bola iman sang perempuan dan laki-laki, lalu mulut bicara masuk ke hati dan perasaan. Bangga. Rasa yakin dan percaya bertanggung jawab itu. Kalau tentang kontol itu kita belum mengetahui. Manusiawi ya, kontol. Manusiawi. Ketika sehadapan ndak ada cengacang. Walaupun denda kan, kalau kita lah ngam. Minimal ada kontrol pada dendam. Aman denen adanya. Sama bingung pula. Bayar. Jadi ini bayar kan. Kuda. Jadi dalam cinta itu ada dua insan kan, manusia. Manusia itu termasuk salah satu bangsa. Jadi di dalam dunia ini kita alihkan dikit, berapa bangsa di dalam dunia ini? Sebenarnya bangsa dunia ini ada terbagi 5. 5. 1 bangsa orang, berarti bangsa kita manusia. Kalau ia sehat, punya kepala, berarti dia mempunyai rasa kasih dan sayang. Hubungannya masih ke cinta tadi. Ke cinta kan? tadi kembalinya. Dan kedua bangsa ekor, berarti bangsa ekor. hewan itu. binatang. Hewan. Lalu ketiga bangsa burung. Yang berkepak-kepak tuh. Berkepak-kepak, yang berkekepi itu. Nyayal. Keempat bangsa binatang. Tak ada. Itu hewan tadi. Hewan. Hewan dengan binatang itu beda berarti. Beda berarti. Apa perbedaannya? Perbedaan binatang itu sejenis Kasar. semut, serangga. Binatang serangga. Pengingat apa? Pengingat. Kalau apa namanya hewan uluk ini apa namanya kerbau, sapi. Kan termasuk usel. Berarti hewan itu termasuk yang berkaki 4. Berkaki 4. Pacak di pajak acu nih. Dan kelima, Terus kau datanya, kau kan dekat bangsa ikan. Bangsa ikan. Semua yang hidup di dalam air itu menggolong sebangsa dengan ikan. Jadi itulah 5 unsur dalam kehidupan. Dunia. Aman di dalam anime itu ada unsur yin dan yang. Jadi lo mana yin dan yang itu sebenarnya? Yin dengan yang itu dikarenakan itu unsur bangsa manusia orang. Yin itu kebanyakannya ada sang lelaki, berarti manusia kan? Manusia. Yang itu berarti pacar. Jadi dua unsur itu harus stabil lah. Stabil. Nah kita lihat luat ke hukum. Menurut Empar Rizal ini hukum itu lo mana sebenarnya? Hukum di dalam dunia. Terbagi menjadi berapa? Hukum itu terbagi 3. Hukum apa itu? 1 hukum HAM golongan pemerintah. Hukum HAM golongan pemerintah. Organisasi pemerintah. Yang kedua? Dan kedua hukum golongan swasta, organisasi swasta. Lalu ketiga golongan HAM pribadi berumah tangga.
pribadi berumah tangga itu termasuk bercocok tanam tadi itu. Ya, kita membuka sebuah organisasi tercipta dari visi dan misi, Nah, lalu program organisasi tercipta usaha tadi pribadi kita. usaha untuk menciptakan keturunan. Itu yang penting. Menciptakan usaha yang lain, buat kebun untuk hidup lemah apa kan. Sebenarnya yang terpenting dari segala unsur itu tadi, unsur pembuatan keturunan tadi. Yang pertama itu harta. Ah. Maka orang galak karena makanya kita harus beradaptasi sesama manusia ini kalau bisa, kalau punya kepala sehat kan. Ah. Dan punya Karena- kontrol yang bisa berdiri. Nah, yang yang penting. pertama tadi kita harus membela diri setengah bapak setengah ibu tunasnya. Olga itu tulisan Olga itu tulisan panggilan huruf. Dirimu badannya muni, dirimu her setengah yati setengah. Masuk akal. Nggak sampai. Buluh itu abungnya kan buluh. Ah, Bambu itu kucuknya kan bambu. ah, ah. Nah, kau harus mengerti membela, menyayangi diri bapak ibumu. Hmm. Di segi apapun pergaulan, kau harus bisa menyingkirkan dari ancaman hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau bisa kan? Nah, jadi kita harus mengingat bapak dan ibu kita. Jadi dalam lingkungan hidup tuh, manapun kondisi dan situasinya kita tuh harus membela kehormatan harkat dan martabat orang tua itu tadi ya. Baca. Ah. Jangan sampai kita berlaku kejam dan jahat. Kalau baca. Jahara. Kita tahu akibatnya. Demi kita kejam dan jahat, maka balasannya kejam dan jahat. Neraka tempatnya. Nah, berarti kita tahu cuma. Sengsara, neraka, celaka, binasa. Walaupun harus berkucur darah, bersimbah darah, berbunuh-bunuhan, kita harus tetap membela orang tua. Dia tahu. Itulah bentuk keadilan yang hakiki dalam Hakiki dunia. dalam dunia Tuhan tadi. Karena Tuhan itu maha adil, maha pemberi rezeki, tapi tergantung kita usaha kerja dan punya otak berpikir secara serius. Kalau kita berusaha kerja tidur, walaupun orang miskin, walaupun orang kaya, kadang-kadang susah rezeki datang. Tapi kalau kita tidak tidur, mudah-mudahan rezeki itu ada datang. Jadi kuncinya harus bergadang ini. Nah, kunci Tapi harus lo mana berusaha aman Roma Irama tuh, kata Roma Irama tuh begadang jangan begadang. Itu lo mana itu? Itu ini rumah itu maksudnya bergadang jangan bergadang kalau tiada artinya. Kalau kita mengingat bapak dan ibu, istri kita itu ibu. Kalau anak kita agak lo bapak lo kita kan, takut bahaban. Kalau begadang tidak ada arti, minta maaf ya. Dengan sekalian pemabok. Kalau nanggung ikan anak bini gitu. Masuk akal. Pejudi minta maaf ya. Beribu maaf dengan uang pejudi kan. Kita lain orangnya kan. Nah, makanya kadang-kadang polisi, tentara dilarang itu karena dia pakai ilmu Garuda Pancasila tadi. Garuda Pancasila. Lagi maha penyayang. Anak diajar dan belajar. Kadang-kadang timbullah Garuda Pancasila. Kadang-kadang sayang sesama bangsa orang manusia. Bukan hanya satu orang, tapi ribuan umat manusia. Seperti contoh, termasuk golongan petugas pemerintah.